Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Kang Teteh semuanya. Perkenalkan, saya Amelia Yokahanari dengan NPM 2302102400999 dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas B Angkatan 2024. Nah, pada presentasi ini saya akan mempresentasikan dua tabel dan dua peta yang dijadikan bahan untuk ujian tengah praktikum survei kelautan. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk petanya sendiri, di sini kita menggunakan lokasi kajian atau area of interest-nya ini di pantai selatan, pesisir Pangandaran, atau lebih tepatnya di pantai Pasir Putih, Pangandaran sebelah sini. Nah, ini sekitar pantai Pasir Putih. Lalu untuk luasan lokasi kajiannya di sini sekitar 410.509 meter persegi atau sekitar 41,005 hektar. Dan karena ini berlokasi di pantai selatan atau bagian selatan dan saya menggunakan UTM maka zonanya 49S dan EPSG-nya 32749. Lalu untuk datumnya sendiri WGS 84. Nah, untuk peta laser batimetri ini saya menggunakan skalanya ini 1:8.000. Ketika saya menggunakan di bawah 1:8.000 itu si petanya tidak terrender atau tidak muncul begitu. Nah, untuk datumnya sendiri sudah saya sebutkan tadi menggunakan WGS 84 dan proyeksinya UTM zona 49S. Lalu sistem gridnya grid UTM. Nah, di sini di legenda untuk warna hijau, hijau terang ini saya gunakan sebagai mainline, garis mainline dan crossline-nya menggunakan warna merah. Sedangkan yang hitam ini saya gunakan sebagai boundaries areanya. Nah, di sini yang hijau atau mainline-nya ini garis-garisnya jauh lebih banyak daripada yang crossline yang merah karena si mainline ini digunakan sebagai jalur utama dalam pengambilan datanya. Sedangkan si crossline ini hanya sebagai jalur kontrol untuk memvalidasi si datanya. Nah, oh ya, untuk offset dari ininya, itu saya menggunakan dari mainline dan crossline-nya, maksudnya saya menggunakan 35 meter. Lalu di sini ada insert petanya, saya lokasinya di Pangandaran. Lalu, oh ya, untuk scale bar tadi, scale bar itu saya menggunakan dua segmen di kiri dan dua segmen di kanan. Terus unitnya ada 100 unit sih itu maksudnya. Nah, selanjutnya layout untuk stasiun, peta stasiun itu maksudnya skala, scale bar dan lain-lainnya masih sama, datum proyeksi, sistem grid masih sama. Dan di sini eh, stasiun saya terdapat 38 stasiun, titiknya ada 38. Nah, tapi di titik 36 ini terdapat kapal karam. Tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap datanya. Mohon dikoreksi Kang Teteh. Lalu si distribusi stasiunnya ini dirancang dengan jarak 100 kali 100 meter biar penyebarannya itu merata, terus datanya bisa representatif gitu. Kemudian ini semuanya masih sama. Oh ya, karena tadi di sini ada titik-titiknya, maka di sini saya akan menampilkan tabel dari koordinatnya. Nah, ini ada UTM, X dan Y. Karena tadi saya menggunakan UTM, maka di sini keluar koordinatnya menggunakan UTM. Tapi di sini juga ada koordinat menggunakan XY. Nah, di sini saya memiliki 38 koordinat. Ini 38. Lalu beralih ke tabel durasi. Nah, untuk tabel durasi crossline dan mainline ini, nah untuk crossline sendiri, em, ini terdapat line totalnya itu ada 12, lintasannya ada 12, dengan panjang keseluruhannya ini 8.922 meter, dan waktu akuisisi datanya itu sekitar 57 menit 48 detik. Nah, dengan ada tambahan total transit ini sekitar 55 menit. Nah, maka keseluruhan waktu total yang kita butuhkan adalah sekitar 1 jam 52 menit 48 detik. Lalu
ada main line. Nah, untuk main line sendiri ini ada lebih banyak si lintasannya. Mohon maaf, Kang Teteh ada error ini. Untuk main line sendiri itu ada 28 lintasan dan total panjangnya ini sekitar em, 18.293 meter dan waktu akuisisi datanya ini 1 jam 58 menit 32 detik. Nah, dengan waktu transitnya ini sekitar 2 jam 15 menit. Sehingga total, nah ini maaf baru muncul. Total transit time itu 2 jam 15 menit dan total waktu keseluruhannya itu 4 jam 13 menit 32 detik. Nah, secara keseluruhan, total durasi survei yang dibutuhkan untuk si mainline dan crossline ini itu sekitar 6 jam lebih, sehingga kegiatan si survei ini tuh masih memungkinkan buat dilakukan dalam 1 hari kerja. Begitu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon direvisi dan dikoreksi. Terima kasih, Kang Teteh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.